Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakaria Ismail. Pada video kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang nama Flores. Merujuk dari dua pertanyaan inti, mengapa namanya Flores? Dan apakah nama Flores itu mencukupi identitas keseluruhan wilayah Flores itu sendiri? Hal ini penting kita pelajari untuk mengenal dari mana sumber nama ini dan mengapa nama ini muncul dan apakah nama ini layak dijadikan sebagai identitas wilayah itu atau wilayah Flores yang kita sebut sekarang. Oke teman-teman, kita mulai dari hal pertama, yaitu dari mana sumber nama ini. Nah, kalau kita googling atau kita share di Google pasti banyak gitu, sejarah Flores, sejarah Pulau Flores, asal-usul nama Flores. Teman-teman tinggal share. Dan pasti teman-teman menemukan semacam penjelasan singkatnya, di mana nama ini itu sumbernya dari kalimat Cabo de Flora atau Cabo de Flores. Cabo de Flores ini adalah bahasa Portugis, teman-teman. Tentunya yang menyebut pertama kali nama Cabo de Flores ini adalah orang Portugis. Nah, apakah yang menyebut pertama kali adalah SM Cabot? Nah, karena dikatakan di sana bahwa nama ini diberikan oleh SM Cabot. Jadi ini dipertegas bahwa yang menyebutkan nama ini bukan SM Cabot. Yang menyebutkan adalah Alfonso de Abreu. Alfonso de Abreu ini adalah salah satu pemimpin atau salah satu nahkoda yang diutus oleh Alfonso de Albuquerque. Salah satu adalah pemimpin. Jadi Alfonso de Albuquerque ini adalah pemimpin kolonial Portugis yang datang ke Nusantara pada kala itu. Kurang lebih pada tahun 1511. Nah, sekilas kisahnya, mengapa Alfonso atau de Abreu ini menyebut Cabo de Flora pada saat mereka mendarat ke ujung wilayah bagian timur, bagian ujung di Pulau Flores ini, dari atas kapal yang pada saat itu nama kapalnya Santa Catarina, Alfonso de Abreu ini menyebut Cabo de Flora. Cabo de Flora ini kemudian kata Floresnya atau kata floranya ini itu familiar di pedagang-pedagang Portugis, termasuk di Melayu, Cina, Jawa, dan Belanda. Nah, jadi ini semakin familiar. Kemudian terbentuk satu organisasi perdagangan Hindia Belanda, yaitu VOC. Di dalam peta VOC, nama pulau yang oleh pribumi sebenarnya itu disebut sebagai Nusa Nepa. Nusa Nepa, yang sekarang dalam studi Orinbau disebut Nusa Nipa. Nah, kemudian nama Flores ini itu diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1636. Diresmikan menjadi Flores. Ya, padahal nama Flores ini itu hanya melegitimasi daripada ujung bagian timur, ujung timurnya dari Pulau Flores ini sendiri. Artinya nama Flores yang diberikan oleh Hendrik Brouwer ini itu tidak mencerminkan atau melegitimasi atau menjadi identitas daripada keseluruhan wilayah. Hanya mencakupi ujung timur Pulau Flores itu sendiri. Jadi teman-teman, itu sumbernya berdasarkan literatur sejarah. Teman-teman bisa cek di beberapa literatur sejarah, termasuk di buku Nusa Nepa yang ditulis oleh Orinbau. Nah, dari pemberian nama ini ada kejanggalan, di saat Abreu ini menyebut Cabo de Flora, itu dia melihat apa dan mengapa dia sebut Cabo de Flora. Cabo de Flora itu sendiri, teman-teman, itu artinya, kalau diartikan, kalau kita menggunakan Google Translate,
itu artinya tali bunga. Ya. Kalau kita merujuk kepada literatur sejarah, itu artinya tanjung bunga. Di dalam literatur sejarah, itu tidak ada kejelasan yang menjelaskan mengapa Alfonso de Abreu di atas kapal yang bernama Santa Catarina itu menyebut Cabo de Flora begitu dia mendarat di ujung timur Pulau Flores itu. Nah, akhirnya Cabo de Flora ini menuai beberapa tafsiran-tafsiran. Tafsiran pertama, teman-teman, itu dilihat dari peta, bahwa Abreu ketika melihat peta, itu melihat ujung yang menjulang ke atas, seperti kumbang bunga, sehingga dia disebut Cabo de Flora. Ini tafsiran pertama. Yang kedua, ungkapan Cabo de Flora oleh Portugis ini, itu karena di saat dia mendarat pertama kali di ujung Flores bagian timur, itu dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Ya. Di sana dikatakan ada bunga flamboyan dan bougainville. Sehingga terpukau dengan keindahan itu, maka salah satu nahkoda daripada Alfonso de Albuquerque menyebutkan Cabo de Flora atau Cabo de Flores. Tafsiran ketiga, teman-teman, berbeda dengan tafsiran pertama dan kedua. Yang dilihat oleh orang Portugis yang bernama Abreu ini bukanlah bunga, ya, bukan juga peta, tapi yang dilihat adalah karang di bawah lautan yang tenang. Jadi karang ini yang indah di bawah dasar lautan, dia melihat seolah-olah itu adalah taman bunga. Terpukau dengan keindahan itu sehingga dia serentak atau secara spontan menyebutkan Cabo de Flora. Tafsiran keempat itu dari Orenbaum dalam buku Nusa Nepanya. Dia melihat bahwa di tafsiran 1, 2, dan 3 ini itu melihat dari segi mengapa orang Portugis menyebut Cabo de Flora. Tapi Orenbaum melihat dari segi makna kata. Jadi ini menariknya. Orenbaum menganggap bahwa literatur flora ini, flora yang disebutkan oleh orang Portugis ini, tidak lebih terkesan ke sebuah flora. Dia lebih kepada fauna sebenarnya. Dan arti yang menunjukkan tanjung bunga ini, itu bukanlah kata bunga, tetapi kata bungan, yang berarti indah, permai, dan jelita. Jadi di dalam literatur Orenbaum melihat bahwa nama yang diresmikan oleh Belanda ini adalah nama yang salah. Nama yang keliru. Jadi bukan Flores sebenarnya. Ya, jadi terkesan oleh Orenbaum ini bahwa nama ini lebih dilekatkan kepada Flores, kepada bunga. Tapi sebenarnya bukan bunga. Lebih dia kepada fauna. Bukan florastik ya. Tetapi teman-teman, apa daya, kekuatan Belanda dan Portugis pada saat itu adalah the power, adalah kekuatan besar. Sehingga ya sebagai bangsa jajahan, ya sebagai orang pribumi ya, itu tidak berdaya apa-apa. Mereka lah yang berkuasa dan mereka seenaknya memberi nama. Sehingga sampai sekarang kita mendengar nama tempat kita itu adalah Flores. Sewalaupun kita tahu bahwa itu kesalahan, ya, kita katakan itu jejak sejarah. Ada alasan kuat mengapa nama Flores ini adalah kesalahan. Yang pertama, nama itu teman-teman adalah identitas, adalah tanda. Kalau dia nama daerah, artinya dia itu menandakan sebuah daerah. Kalau dia nama orang, dia menandakan seseorang. Nah, karena daerah itu mencakupi keseluruhan Pulau Flores ini, apakah Flores itu sebagai identitas dari pulau itu sendiri? Nah, kita cek.
kita kembali kepada realitas murninya, realitas aslinya di bagaimana. Nah, tadi kita sudah melihat daripada literatur sejarah bahwa nama ini memang salah. Dan itu sudah dibantah memang oleh Orinbao sejak tahun 1969 dalam buku Nusa Nipanya. Nah, kita cek lagi nih. Flores, kalau kita lekatkan kepada bunga, ya tidak ada bunga yang spesial yang ada di Flores. Kalau kita lihat setiap daerah, tidak ada yang menunjukkan ada turun-temurun orang Flores itu menyebut sejarah-sejarah bunga yang berkaitan dengan bunga. Justru orang Flores lebih melekat kepada tentang sejarah turun-temurunnya itu tentang Nepa. Nepa dalam bahasa Flores itu disebut ular. Jadi Nusa Nepa itu adalah maksudnya pulau ular. Jadi dari segi ini itu bisa teman-teman cek lagi di buku Orinbao, Nusa Nepa yang ditulis 1969 itu, dia menjelaskan keseluruhan wilayah daripada kenapa namanya itu pantas sebagai Nusa Nepa, bukan Flores. Nah, tetapi di sini kejanggalan daripada Orinbao juga itu dari segi peletakan di mana kepala dan di mana ekor daripada Flores itu sendiri. Nah, itu mungkin bisa teman-teman kaji lebih dalam di literatur lain. Pada kesempatan ini saya hanya melihat sumber daripada nama itu dan apakah nama ini layak dijadikan sebagai nama identitas Flores itu sendiri. Oleh sebab itu teman-teman, nama Flores ini adalah yang pertama kita harus tegaskan bahwa nama ini pemberian Portugis pertama kali disebutkan oleh Alfonso de Abreu, lalu diberikan oleh SM Cabot dan diresmikan oleh Hendrik Brauner. Artinya nama ini itu pemberian Portugis dan diresmikan Belanda. Yang kedua, nama ini dari segi bahasa dikritik oleh Orinbao adalah nama yang salah, nama yang janggal, artinya orang Portugis dan orang Belanda itu terlalu terburu-buru meresmikan nama ini. Yang ketiga teman-teman, nama Flores itu sendiri itu tidak orisinil dan tidak identity, tidak menunjukkan identitas keseluruhan wilayah. Kenapa? Karena dilihat dari literatur sejarahnya, Cabo de Flora yang disebutkan hanya disebutkan kepada ujung timur. Sementara Flores itu banyak tempat. Ada gugus-gugus pulau kecil di antaranya yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tentunya di situ harus ada nama yang memang sudah disepakati secara keseluruhan wilayah, itu menjadi ciri khas. Nah, untuk sementara dalam literatur sejarah, nama yang identiti itu adalah Nusa Nipa. Sehingga berarti nama Flores sendiri sebenarnya adalah Nusa Nipa, bukan Flores. Nah, pertanyaan kita kemudian, jika nama ini pemberian asing, apakah perlu nama ini dirubah? Jika nama ini pemberian asing, apakah perlu nama ini dihilangkan atau dilupakan dari generasi? Menurut saya, itu tidak perlu. Karena nama Flores ini sebagai peninggalan Portugis. Ya mungkin ini juga bisa menjadi doa bahwa ada keindahan di pulau kita ini. Tetapi kemudian kita tidak boleh meninggalkan juga yang orisinil, yang identity. Apa itu? Ya, katakan saja untuk sementara, ya, saya garis bawahi itu untuk sementara, katakan saja Nusa Nipa. Yang mungkin itu disepakati secara keseluruhan daripada pulau ini. Nah, oleh karena itu, ini mesti dipertahankan. Dan ini mesti diajarkan di sekolah-sekolah, di pendidikan-pendidikan mulai dari awal sampai akhir, itu harus diberikan edukasi yang mantap dan terus-menerus, koheren. Supaya generasi Flores dan di luar Flores sendiri itu mengenal nama asli dari Flores kita ini. Gitu. Lalu yang kedua, menurut saya, karena ada isu, ada wacana bahwa Provinsi NTT itu akan diadakan pemekaran. Ya, wacananya entah betul atau tidak, akan dimekarkan satu provinsi lagi, namanya Provinsi Flores.
Nah, menurut saya ini tidak perlu. Karena dalam hal ini, ya tadi sudah saya jelaskan bahwa Flores adalah pemberian asing yang dia hanya menjadi kenangan, bukan lagi kita gunakan sebagai nama provinsi baru. Maka lebih baiknya nama provinsi ini dirubah. Jika itu terjadi, dan jika wacana ini betul-betul terjadi, pemekaran provinsi baru, saya harapkan untuk pemerintah NTT itu tidak memberi nama itu gegabah lagi seperti Hendrik Brauner dan SM Cabot yang buru-buru tanpa melalui analisis yang tajam. Maka dari itu, nama Flores itu tidak perlu dijadikan nama provinsi, cukup dia dikenang sebagai sebuah keindahan, sebuah jejak sejarah yang ditinggalkan oleh Portugis dan Belanda. Kalaupun jadi provinsi baru, maka provinsi itu adalah provinsi Nusa Nipah. Nah, itu tidak menjadi masalah, teman-teman. Kalau kita merubahnya, itu hak kita sebagai orang pribumi. Sementara mereka yang masuk adalah menjajah kita dari dulu. Hanya mengambil rempah-rempah, ya ini kayu cendana saat itu. Kalau merujuk dari yang lain, misalnya yang ada di Indonesia, itu misalnya Kalimantan, ya, itu merubah menjadi Pulau Kalimantan. Ya, Sulawesi, ya, ada Celebes dan Borneo, itu Pulau Kalimantan dan Sulawesi, mereka berani merubahnya. Tetapi mereka tidak hilangkan kenangan sejarah yang diberikan oleh Portugis ini. Katakan saja Portugis itu meninggalkan nama, tetapi nama yang seharusnya itu mesti juga kita angkat ke permukaan supaya generasi Flores khususnya, generasi Indonesia pada umumnya tahu bahwa nama ini, nama Flores yang asli yang diberikan oleh pribumi adalah ini. Baiklah teman-teman, saya kira itu saja sharing saya tentang nama Flores. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman tinggalkan kolom komentar untuk menambah edukasi sejarah kita. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.